Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niatun Mastiawati dengan NIM 121222046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi, daftar periksa, pelaksanaan, dan langkah dalam proses audit sumber daya manusia. Next, di sini ada pembahasan. Yang pertama, ada definisi SDM, yang kedua daftar periksa SDM, yang ketiga pelaksanaan audit SDM, yang keempat langkah-langkah, yang kelima daftar pustaka. Nah, di sini ya teman-teman sudah ada keterangan untuk definisi audit sumber daya manusia. Keterangan sendiri untuk audit sumber daya manusia adalah proses evaluasi yang sistematis dan objektif terhadap kebijakan, praktik, dan sistem yang terkait dengan manajemen SDM di suatu organisasi. Tujuan dari audit SDM adalah untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia, serta mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya, di sini ada 6 aspek audit SDM. Yang pertama, ada kebijakan dan prosedur SDM, yang kedua ada kepatuhan hukum SDM, ada struktur organisasi dan manajemen, ada perencanaan dan pengembangan karir, ada kinerja dan kepuasan karyawan, dan yang terakhir ada analisis kebutuhan SDM. Nah, di sini ada daftar periksa sumber daya manusia, yang berarti alat yang digunakan untuk memastikan bahwa semua aspek terkait manajemen SDM dalam organisasi telah diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik. Daftar ini membantu human resources atau manager untuk memeriksa apakah kebijakan, prosedur, dan kegiatan SDM sudah sesuai dengan tujuan dari organisasi dan kebutuhan karyawan. Biasanya daftar periksa ini mencakup berbagai aspek dari perencanaan, perekrutan, pelatihan, pengembangan, hingga kepuasan karyawan. Selanjutnya, di sini ada 10 contoh elemen yang biasanya ada dalam daftar periksa sumber daya manusia. Yang pertama, ada perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, ada perekrutan dan seleksi. Yang ketiga, ada orientasi dan onboarding. Yang keempat, ada pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, ada penilaian kinerja. Yang keenam, ada kompensasi dan tunjangan. Yang ketujuh, ada hubungan karyawan. Yang kedelapan, ada kesejahteraan karyawan. Yang kesembilan, ada kepatuhan hukum dan etika. Dan yang terakhir, ada pengelolaan kinerja organisasi. Selanjutnya di sini ada pelaksanaan dan langkah dalam proses audit sumber daya manusia. Yang pertama di sini, untuk pelaksanaan audit sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap kebijakan serta prosedur yang berkaitan dengan manajemen SDM dari suatu organisasi. Nah, proses audit ini sendiri memberikan gambaran yang objektif terkait dengan kebijakan, proses, dan praktik SDM yang ada, serta memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, di sini ada langkah dalam pelaksanaan audit sumber daya manusia. Nah, di sini yang pertama ada perencanaan dan persiapan yang meliputi yang pertama nih, penentuan tujuan audit, menentukan tujuan audit, apakah untuk menilai kepatuhan, efektivitas kebijakan, atau mengevaluasi efisiensi proses SDM ini, untuk perencanaan dan persiapan yang lebih matang. Nah, selanjutnya di sini ada identifikasi area yang akan diaudit. Nah, areanya nih yang akan diaudit untuk menentukan aspek SDM yang akan diaudit seperti rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan, penilaian kinerja, kompensasi, hubungan industri, atau kebijakan dan prosedur lainnya.
Selanjutnya di sini menentukan tim audit. Nah, mengidentifikasi siapa yang akan terlibat, siapa timnya dalam proses audit, baik internal maupun eksternal. Nah, selanjutnya di sini ada pengumpulan data awal. Untuk mengumpulkan dokumen terkait seperti kebijakan SDM, laporan kinerja, data pegawai, struktur organisasi, dan catatan absensi atau data relevan lainnya. Nah, di sini yang kedua ada pelaksanaan audit meliputi wawancara dan survei. Nah, untuk melakukan wawancara dengan manajer staf SDM dan pegawai untuk memahami penerapan kebijakan dan prosedur SDM serta untuk mengidentifikasi masalah atau tantangan yang ada. Nah, survei ini bisa digunakan untuk memperoleh data yang lebih luas. Jadi, kalau misalnya mau melakukan data yang lebih luas, itu kita perlu wawancara dan survei, gitu ya. Untuk selanjutnya di sini ada analisis dokumen dan data. Nah, untuk menganalisis dokumen terkait kebijakan, prosedur serta data SDM yang ada, seperti rekaman, pelatihan, rekrutmen, hasil evaluasi kinerja, kompensasi, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua prosedur dan kebijakan SDM diterapkan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya di sini ada langkah dalam pelaksanaan audit sumber daya manusia. Nah, di sini ada penilaian kinerja dan kepatuhan, evaluasi efektivitas dan efisiensi. Nah, di sini untuk menilai apakah kebijakan SDM yang ada di sudah berjalan secara efektif atau belum, gitu ya. Apakah sumber daya yang digunakan secara efisien dan apakah tujuan organisasi tercapai melalui kebijakan SDM yang diterapkan. Selanjutnya di sini ada kepatuhan terhadap regulasi. Nah, di sini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti peraturan ketenagakerjaan, standar keselamatan, kesehatan kerja atau K3 dan hak-hak pekerja lainnya. Nah, selanjutnya ini yang keempat untuk penyusunan laporan audit. Nah, di sini ada ringkasan temuan untuk menyusun laporan audit yang berisi temuan-temuan terkait dengan kebijakan, prosedur, serta praktik SDM yang ada di suatu organisasi, baik yang sesuai dengan standar maupun yang tidak sesuai. Nah, di sini ada analisis masalah, mengidentifikasi akar penyebab masalahnya apa, isu-isu yang ada selama audit, dan memberikan analisis yang mendalam. Nah, di sini ada rekomendasi perbaikan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan, prosedur atau praktik SDM guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen. Nah, di sini untuk langkah yang terakhir ada tindak lanjut dan implementasi. Nah, di sini ada diskusi hasil audit, menyampaikan hasil audit kepada manajemen dan pihak terkait dalam organisasi untuk mendapatkan tanggapan dan feedback terhadap temuan dan rekomendasi. Nah, di sini ada implementasi rekomendasi untuk mengimplementasikan rekomendasi perbaikan yang telah disarankan dalam laporan audit yang bisa meliputi revisi kebijakan, perbaikan proses rekrutmen, meningkatkan pelatihan karyawan atau penyesuaian sistem evaluasi kinerja. Dan di sini ada monitoring dan evaluasi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pasca implementasi untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diterapkan memberikan hasil yang diinginkan dan mengatasi masalah yang ditemukan. Nah, selanjutnya re-audit jika diperlukan atau audit ulang. Jadi teman-teman di sini bisa melakukan re-audit jika hasil yang dilakukan kurang maksimal. Jadi untuk memaksimalkan hasil bisa melakukan audit ulang untuk memastikan bahwa perbaikan yang telah diterapkan berjalan dengan baik dan sesuai dengan efektivitasnya. Seperti itu. Ini daftar pustaka. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.